Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat unik dan menakjubkan, dan tentunya semua ciptaan Allah unik dan menakjubkan. Salah satunya adalah lebah. Siapa yang tidak kenal lebah? Ya, siapa yang tidak kenal hewan yang kecil ini? Yaitu lebah. Bahkan mungkin semua kita menyukainya. Ya, karena di antara yang keluar dari lebah sesuatu yang lezat, bahkan membawa kesehatan untuk kita. Subhanallah, makhluk yang kita anggap lemah dan kecil ini, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai salah satu nama di antara nama Al-Quran, yang kita kenal dengan Suratul Nahl, surat lebah. Allahu Akbar. Tentunya di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sedikit barangkali saya ingin mengurai, ya, faidah di antara faidah dari penciptaan lebah yang insya Allah bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita seorang mukmin. Bolehlah kalau kita katakan, jadilah Anda mukmin seperti lebah. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam surat An-Nahl, أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kami perintahkan kepada lebah untuk menjadikan tempat tinggal mereka di gunung-gunung dan di atas-atas pohon dan di tempat-tempat yang mereka buat. Ya, lalu Allah perintahkan untuk memakan buah-buahan dari berbagai jenis buah-buahan dan menempuh, yaitu mengikuti arahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menempuh perjalanan mereka. Kemudian Allah katakan, keluar dari perut mereka yaitu berbagai macam minuman yang kita minum, berbagai macam minuman yang di dalamnya terdapat syifa, obat bagi manusia. Sungguh, kata Allah dalam penciptaan lebah tersebut, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara hikmah yang kita bisa ambil atau faidah yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan lebah untuk kita sebagai seorang mukmin, yang pertama, subhanallah, lebah tidak pernah tinggal kecuali di tempat yang tinggi. Minas syajari minal jibali buyutan wa minas syajari, kata Allah, di atas-atas gunung, ya, di atas-atas pohon. Dan subhanallah, memang lebah tidak tinggal kecuali di tempat-tempat yang tinggi. Begitulah seorang mukmin hendaknya senantiasa berada di atas ketinggian derajat. Jangan pernah mau menjadi mukmin yang lemah, mukmin yang di bawah, ya, mukmin yang tidak punya derajat, tidak punya harga diri. Lah, mukmin ya di atas agamanya Islam yang ya'lu wa la yu'la alai, yang tinggi dan tidak ada yang pernah meningginya. Naam, yaitu
senantiasa berada di atas derajat yang tinggi. Bagaimana kiranya? Yaitu seorang mukmin akan berada di atas derajat yang tinggi dengan kekuatan ilmu dan iman dan ilmunya. Dengan ilman dan ilmunya, semakin kuat imannya dan semakin kuat ilmunya, semakin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan berilmu dengan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya lebah tidak pernah nemplok di tempat yang buruk. Ya, nah, siapa yang pernah lihat lebah? Nemplok di kotoran atau nemplok di tempat yang di sana ya terdapat najis lah. Ya, lebah senantiasa mendatangi tempat-tempat yang baik untuk mengambil faidah di sana. Subhanallah, begitulah seorang mukmin seyogianya tidak pernah mendatangi tempat-tempat yang ya membuat dia rusak baik dunia maupun akhiratnya. Tidak pernah mendatangi tempat maksiat, tempat syirik, tempat bid'ah, ya, tempat melakukan di sana kesyirikan, Allah disekutukan, atau tuntunan-tuntunan yang tidak datang dari Nabi SAW. Apalagi begitu juga tempat-tempat maksiat, ya, tempat orang-orang di sana berkumpul untuk bermaksiat, berzina, minum khamr, riba, ya, dan seterusnya. Lah, lebah tidak mendatangi kecuali tempat yang bersih. Begitu seorang mukmin hendaknya tidak mendatangi kecuali tempat-tempat yang suci dan bersih, yang menambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Makanya tempat yang paling indah bagi seorang mukmin adalah masjidnya. Naam. Yang kedua, yang ketiga, bahwasanya lebah subhanallah tidak mengkonsumsi kecuali yang baik-baik. Lebah tidak mengkonsumsi kecuali yang baik-baik. Naam, Allah katakan makanlah dari berbagai buah-buahan. Begitulah seorang mukmin juga. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang tayyib-tayyib dari apa yang Allah rizkikan untuk kalian. Perintah Allah kepada orang beriman sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Ya ayyuhar rasul, kulu mimma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, begitu seorang mukmin tidak memakan makanan kecuali yang halalan tayyiban. Halal zatnya juga tayyib dan juga halal wasilahnya. Ya, tidak memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memakan hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil curian, hasil korupsi, atau zatnya buruk najis. Tidak makan khamar, tidak meminum khamar, ya, tidak memakan babi, ya, begitu juga tidak mengisap sesuatu kecuali yang bersih dan sehat, tidak mengisap rokok dan seterusnya. Naam, begitulah mukmin lebah. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, di antara hikmahnya adalah lebah subhanallah tidak pernah keluar dari dirinya kecuali yang manfaat. Allah katakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Keluar dari perut lebah minuman yang beragam, yaitu jenisnya, yang di dalamnya terdapat subhanallah syifaun linnas, pengobat bagi bagi manusia. Maka subhanallah, lihat lebah, ya, tidak keluar dari lebah kecuali manfaat. Bahkan ditemukan sekarang ada kotoran lebah. Kotoran lebah juga sebenarnya ternyata membawa kesembuhan. Bahkan sarangnya, bahkan siapa yang pernah disengat lebah, ternyata ya sekarang ini ditemukan pengobatan dengan sengatan lebah. Allah, begitu seorang mukmin tidak keluar dari lisannya, tidak keluar dari dirinya, dari lisannya, dari matanya, dari telinganya, dari seluruh gerak-gerik badannya, kecuali yang manfaat bagi saudaranya. Ya, tidak ada dari lisannya menyakiti, mencaci, memaki, dari matanya yang ya tidak damai memandang saudaranya, ya, dari tangannya memukul, menendang dengan kakinya. La, al-musliman salim al-muslimuna min lisani wa yadihi, seorang muslim yang bisa menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir barangkali dari banyak hikmah yang kita ambil lebah, jangan pernah meremehkan lebah. Walaupun kecil, dia punya senjata. Ya, senjata yang bahkan bisa mematikan, menyakitkan. Memiliki senjata, dia memiliki safety untuk dirinya. Maka begitulah seorang mukmin, mereka harus memiliki senjata. Tentunya, ya, memiliki kekuatan jasmani yang bagus, yang kuat, ya, bastatan fil ilmi wal jism, dan memiliki kekuatan ilmu, ya, dengan jasmaninya dia bisa, ya, menolak gangguan-gangguan dan gangguan-gangguan seorang lain yang ingin melakukan kejahatannya. Dan juga tidak kalah penting kekuatan yang paling utama, kekuatan ilmu, di mana musuh-musuh Allah senantiasa merusaknya dengan peluru mereka syubhat dan syahwat.
peluru syubhat dan syahwat mereka terhadap kita, maka tidak akan ada yang selamat kecuali memiliki kekuatan ilmu. Maka bagi seorang mukmin hendaknya memiliki kekuatan, baik kekuatan ilmu yang paling utama, baik juga kekuatan jasmani, yang dengan itu insyaallah dia akan terjaga urusan dunia dan akhiratnya. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa kita ambil dari hikmah, ya, ada 5 hikmah yang kita ambil untuk kehidupan seorang mukmin dari hewan yang luar biasa, bahkan Allah jadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu suratul Nahl, lebah. Semoga insyaallah kita mendapatkan faidah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.